Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta mengingatkan kepada para wirausaha yang merupakan peserta program PNM untuk dapat disiplin dalam menjalankan usaha, terutama dalam cicilan modal pinjaman usaha. Presiden Joko Widodo ketika menemui peserta program PNM Mekar di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 30 Januari 2024 mengingatkan kepada para wirausaha untuk dapat disiplin dalam berusaha termasuk disiplin dalam cicilan modal pinjaman usaha. Dengan adanya PNM Mekar ini diharapkan dapat memberdayakan sektor ultramikro. Untuk Kabupaten Bantul sendiri terdapat sebanyak 5.000 nasabah PNM Mekar. Tidak hanya dalam bidang pemberian bantuan permodalan, PNM juga turut memberikan bimbingan intelektual dan sosial yang menjadi solusi kredit macet bagi pengusaha kelas mikro dan menengah. Tidak hanya mengingatkan untuk disiplin dalam cicilan modal pinjaman, Presiden Joko Widodo juga mengimbau para pelaku usaha untuk terus optimis dalam menghadapi setiap permasalahan usaha. Jadi kecil, yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah bisa menjadi besar. Tapi memang harus setahap demi setahap. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung besar atau langsung jadi pengusaha menengah, nggak bisa. Saya mengalami semuanya. Mengalami. Saya bisa bercerita itu karena saya mengalami. Sementara itu pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Geraha Utama Akademi Militer di Kesatrian Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dengan pembangunan Geraha Utama Akademi Militer Magelang dapat meningkatkan kualitas pendidikan para taruna dan dapat meningkatkan daya saing prajurit muda di kancah persaingan internasional. Peresmian Gedung Geraha Utama Akademi Militer di Kesatrian Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo dan didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kapolri, KSAD, KSAU, KSAL, PJ Gubernur Jateng, dan Ketua Komisi 1 DPR Republik Indonesia. Bangunan Geraha Utama Akademi Militer terdiri dari 3 lantai dengan luas bangunan yang mencapai 8.300 meter persegi yang mampu menampung 1.200 taruna. Pembangunan Geraha Utama Akmil merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi besar pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan militer modern yang mampu membentuk watak, mental, intelektualitas para pemimpin TNI dan pemimpin bangsa. Sementara itu fungsi utama Geraha Utama Akademi Militer yakni sebagai gedung perkantoran Gubernur Akmil dan pejabat utama Akmil, serta tempat penyelenggaraan acara kehormatan militer, penerimaan tamu asing dan peringatan hari bersejarah. Dengan penambahan fasilitas pendidikan yang modern, mengikuti perkembangan zaman, diharapkan pembangunan Geraha Utama Akademi Militer Magelang dapat meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan para taruna calon penerus bangsa dan dapat meningkatkan daya saing prajurit muda di kancah persaingan internasional. Di kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan bahwa landscape ekonomi global dan politik global saat ini bergerak dan berubah dengan cepat. Disrupsi dan perubahan teknologi juga cepat berubah dan melanda ke semua negara. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan agar Akmil dapat cepat untuk beradaptasi. Sebab itu, Akademi Militer juga sama, harus mampu dan mau menyesuaikan, beradaptasi dengan disrupsi, dengan perubahan teknologi. Oleh sebab itu, STEM dalam pembelajaran sangat diperlukan di militer. Science, teknologi, engineering, matematik, semuanya perlu dipelajari. Karena kalau kita lihat sekarang ini, yang namanya kapal tanpa awak sudah sangat biasa. Pesawat besar tanpa awak juga biasa. Mobil tanpa awak di mana-mana. Drone yang dipersenjatai dengan face recognition bisa mengejar sasaran tepat, akurat.
Pemirsa, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyatakan Indonesia menyambut baik komitmen untuk menjadikan 5-point konsensus acuan utama untuk membantu menyelesaikan krisis Myanmar. Di hadapan ASEAN Ministerial Meeting, Indonesia turut menyatakan kesiapan untuk terus berkontribusi dalam membantu menyelesaikan isu Myanmar melalui mekanisme Troika bekerjasama dengan Laos sebagai Ketua ASEAN pada tahun ini dan Malaysia selaku Ketua ASEAN berikutnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebutkan bahwa dalam retreat ASEAN Ministerial Meeting pada Menlu ASEAN yang baru saja selesai diselenggarakan di Luang Prabang, Laos, terdapat 2 sesi pertemuan. Sesi pertama membahas mengenai prioritas Laos sebagai Ketua ASEAN dan follow-up dari KTT sebelumnya, termasuk diantaranya implementasi 5-point konsensus, dan sesi kedua membahas situasi kawasan dan internasional. Salah satu isu yang dibahas pada sesi pertama yakni mengenai situasi di Myanmar. Indonesia menyambut baik komitmen ulang para Menlu ASEAN untuk menjadikan 5-point konsensus sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Menlu menyebutkan dalam forum tersebut Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi melalui mekanisme Troika. Diskusi di dalam mekanisme Troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitas dialog yang inklusif, serta tidak terjadi pervasive action yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5-point konsensus. Engagement dengan stakeholder harus dilakukan secara cermat agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu. Indonesia menyambut baik komitmen ulang para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk menjadikan 5-point konsensus sebagai referensi utama upaya ASEAN membantu Myanmar keluar dari krisis. Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu telah disampaikan ke Laos sebagai ketua untuk tahun ini. Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5-point konsensus. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholders tertentu. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berharap perayaan Tahun Baru Imlek 2024 dapat mendorong target kunjungan Wisman pada tahun ini. Pasalnya sejumlah tempat destinasi wisata telah disiapkan selama libur perayaan Tahun Baru Imlek 2024. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan sejumlah destinasi wisata yang dapat dikunjungi selama perayaan libur Tahun Baru Imlek 2024. Menparekraf Sandiaga berharap perayaan Tahun Baru bagi masyarakat Tionghoa ini turut menopang target kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini yang ditargetkan sebesar 14,3 juta kunjungan dan 1,25 hingga 1,5 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Sandiaga juga mengimbau kepada penyelenggara dan masyarakat pada umumnya untuk mengedepankan kearifan lokal dan budaya masyarakat Tionghoa, termasuk wisata sejarah dalam menikmati perayaan ini. Untuk Jakarta, ada kawasan Glodok Petak 9 yang menjadi desa wisata serta menjadi desa wisata ala pecinan. Sementara di Semarang, ada kawasan Kauman Semarang Tengah yang terdapat destinasi pecinan. Kemudian di kawasan Solo, Jawa Tengah, ada desa wisata pecinan di Pasar Gede, dan di Palembang, Sumatera Selatan, terdapat destinasi wisata Pulau Kemaro yang juga memiliki daya tarik tradisi kesenian barongsai. Selama perayaan Tahun Baru Imlek 2024, Sandiaga menyerukan kepada berbagai pihak untuk tetap melaksanakan kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan selama perayaan berlangsung. Dan kami sudah menyiapkan peta perjalanan untuk liburan Imlek, yaitu destinasi wisata di Jakarta, Surakarta, Semarang, Palembang, dan Singkawang. Dan kita terus mendorong agar festival Cap Gomeh maupun penyambutan Tahun Baru Imlek ini juga mengedepankan kearifan lokal dan budaya masyarakat Tionghoa setempat, termasuk juga heritage tourism. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda mengulas informasi potensi besar dan mudahnya berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong. Sesaat lagi tetap di Kominfo Newsroom.